Shalom Alehem. Kita akan sama-sama mempelajari. Saya bawa satu tema yaitu Yosua menghentikan matahari dan bulan. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu di dalam kitab Yosua 10 ayat 12. Saya tunggu sampai saudara mendapatkannya karena saya tidak tulis di caption ini. Yosua 10 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. Saya ingin dengar suara saudara. 1, 2, 3. Belum semua. Saya tunggu sampai semua mendapatkannya. Oke, sudah ketemu? Halo? Sudah, oke, sekarang baca lagi. 1, 2, 3. Ya, sampai di sini pembacaan kita. Saudara yang terkasih, dari ayat bacaan ini kita mengetahui bahwa yang dihentikan itu apa, saudara? Matahari dan bulan. Sementara teori bumi bulat itu mataharinya tenang. Yang berputar itu bulannya, buminya. Lah kalau bumi yang berputar, saudara bisa lihat seperti apa anginnya, saudara. Belum lagi kecepatan putaran. Nah, malam hari ini saya akan mengungkapkan tentang flat earth dari sisi pandang Ibrani. Siapa sebetulnya pencetus utama bumi bulat? Nanti saya akan sampaikan, saudara. Siapa orang pertama yang membuat teori seperti itu? Padahal di kitab suci kita itu bumi datar atau flat earth. Di dalam pemahaman Ibrani itu seperti ini, saudara. Pandangan Ibrani kuno, bumi itu datar dan berlapis. Dalam kitab suci Ibrani, terutama dalam kitab Bereshit, kitab Tehillim, kitab Iyob, kitab Yesayahu, dan kitab Daniel, dunia digambarkan dengan pola kosmos 3 tingkat. Sampai di sini saudara paham? Saya akan pelan-pelan supaya mengerti, saudara. Dan ini bisa menjadi acuan orang yang masih punya teori bumi bulat. Nah, ini yang pertama, langit yang di atas itu disebut Shamayim. Tempat Elohim, malaikat, dan air di atas cakrawala. Saya tidak akan membaca ayat-ayatnya, saudara tulis saja. Dan kalau ingin baca sendiri di rumah. Shamayim itu juga bisa diartikan sorga. Jadi ini adalah tingkat yang paling tinggi. Kemudian tingkat tengah, yaitu Eretz, sama dengan datar seperti meja, buminya seperti meja, saudara. Tapi bentuknya bulat gitu ya, lingkaran. Ya. Di atas tiang-tiang dan pondasi. Di dalam kitab Tehillim 104 ayat 5 dan Iyob 38 ayat 5 sampai 6. Kemudian Seol. Seol itu di bawah bumi. Tempat arwah orang mati. Yesayahu 14 ayat 9
Bemidbar 16 ayat 30 sampai 33. Saya akan percepat karena captionnya cukup banyak, saudara. Saya berharap saudara bisa mengikuti, sekalipun saya percepat, tapi saya coba untuk perlahan-lahan menerangkan kepada saudara. Jadi sekali lagi, bumi menurut pola Ibrani itu dibagi menjadi 3. Yang tertinggi itu adalah Shamayim, yang tengah itu adalah Eretz, bumi yang kita pijak, dan Sheol di bawah bumi. Contoh Ibrani yang menunjukkan bumi itu datar di dalam Yesaya 11 ayat 12. Dikatakan mengumpulkan orang buangan dari keempat penjuru bumi. Nah, kalau buminya bulat, penjurunya di mana, saudara? Nggak ada penjurunya. Bumi itu harus datar, ya. Baru ada 4 penjuru, ya. Itu disebut Pa'atot Haaretz atau sudut-sudut bumi. Kemudian di dalam kitab Iyob pasal 26 ayat 10, dia telah menggambarkan sebuah lingkaran kegelapan pada permukaan air dengan batas cahaya. Perhatikan ayat ini. Bukan bola tetapi lingkar batas. Itu jelas. Dan saya terus terang melihatnya dari sisi pola Ibrani, saudara. Kemudian Daniel 4 ayat 10 sampai 11. Itu ada pohon besar yang dilihat dari ujung bumi. Hanya memungkinkan jika bumi itu datar. Saya pernah berbicara tentang pohon yang tinggi, tapi saya tidak akan mengulang. Saudara bisa melihatnya, yaitu tur kejaman sebelum air bah. Nah, kalau saudara mau lihat video-video saya, sekaligus saya kasih tahu kepada subscriber saudara, banyak orang yang mengatakan, kok saya mengakses videonya Pak Lukas dapatnya cuma sedikit. Itu pun campur. Betul, karena itu di tab all, ya. Di ujung kiri atas sendiri itu kan ada all. Nah, kalau all itu campur, saudara harus tab ke video. Baru itu video saya semua, saudara. Jadi dalam pola Ibrani, bumi dipahami sebagai daratan luas di bawah kubah, rakia atau cakrawala yang padat. Nah, sebetulnya siapa pencetus bumi bulat? Pandangan bumi bulat tidak berasal dari Ibrani, melainkan dari filsafat Yunani kuno. Yang pertama kali adalah Pitagoras, salah satu orang pertama yang menyatakan bumi bulat berdasarkan pengamatan bulan. Itu orang pertama, saudara, itu Pitagoras. Kemudian orang kedua, Plato, mengajarkan bumi adalah bola sempurna karena itu simbol kesempurnaan. Jadi tidak pernah ada teori dari pola Ibrani yang mengatakan bumi itu bulat seperti bola. Ngawur. Apalagi buminya mengitari matahari. Lah kayak apa anginnya, saudara? Belum lagi kecepatannya kan sangat tinggi sekali. Enggak bisa itu, enggak masuk akal, saudara. Kemudian yang ketiga, yaitu Aristoteles, memberikan argumen ilmiah bayangan bumi pada gerhana bulan berbentuk bulat. Jadi tidak mengikuti pola Ibrani, hanya mengikuti apa yang dia lihat. Itu Aristoteles, saudara. Kemudian Eratosthenes, itu menghitung keliling bumi dengan menggunakan bayangan matahari di
kedua kota Mesir. Saya tidak akan menerangkan teori-teori orang-orang ini, saudara, karena di samping percuma, karena teorinya teori bumi bulat, kita tidak akan pakai. Ya, teologi Yunani itu ngawur. Kalau saya lebih suka dan cenderung untuk mempercayai teologi Ibrani, karena kitab suci kita berasal dari Ibrani. Pandangan ini kemudian diadopsi oleh gereja-gereja barat lewat pengaruh teologi Yunani Romawi, terutama saat Agustinus dan Thomas Aquinas mencoba memadukan kitab suci dengan filsafat Yunani. Jadi jelas tidak ada support sama sekali dari kitab suci kita. Nanti saya akan terangkan secara detail tentang pola Ibrani, saudara. Nah, pola Ibrani itu disebut semes dum. Kata dum itu artinya diam, tapi dalam Ibrani kuno juga berarti berhenti berbicara, menjadi tenang, tunduk di hadapan otoritas yang lebih tinggi. Jadi kalimat semes begivon dum itu tidak sekedar fisik berhenti bergerak, melainkan matahari betul-betul berhenti. Sampai di sini saudara masih bisa mengikuti? Oke, terus. Dalam pola Ibrani, semes atau matahari melambangkan otoritas dan waktu ilahi. Dum melambangkan diam di bawah kehendak ilahi yang lebih tinggi. Jadi Yosua tidak menghentikan benda langit secara mekanik, tetapi menyelaraskan seluruh sistem waktu dengan kehendak Elohim melalui firman profetik. Ini sangat jelas sekali, saudara. Saya berharap saudara bisa mengikuti apa yang saya bisa sampaikan. Kedua, Wayidom Hasemes. Kata Wayidom juga digunakan dalam Tehillim 37 ayat 7. Diamlah itu dom di hadapan Yahweh. Itu Amos 15 Amos 5 ayat 13. Orang bijak berdiam diri pada waktu itu, makanya bukan membeku tetapi tunduk total di bawah otoritas ilahi. Ini tanda bahwa ucapan itu mempengaruhi alam semesta. Saya mau berhenti dulu di sini, saudara. Bahwa ternyata setelah saya banyak mempelajari, sekarang ini kan saya sedang mempelajari super gen code. Itu ternyata ada kaitannya dengan alam semesta, saudara. Ucapan kita itu merambat menuju ke alam semesta. Dan alam semesta itu yang akan berusaha untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Seringkali kita berkata asal-asalan, saudara. Padahal Tuhan ingin supaya kita mengucapkan kata-kata yang penting, yang berguna bagi kita, hal-hal yang besar, alam semesta akan merespon kita semua. Mungkin banyak orang yang, wah bagaimana kalau saya lagi kesel? Hentikan dulu kekesalan saudara, baru ngomong. Jangan kita dalam kekesalan, kita ngomong, itu omongannya geladrah, tidak karu-karuan, saudara. Dan yang terjadi bukan hikmat, bukan kepandaian, bukan sesuatu yang menguntungkan, tetapi justru malapetaka. Coba saya ambil contoh, saudara. Ketika kita lagi kesel dengan seseorang, kemudian dinasehati, orangnya tambah jengkel, dia katakan, wes, aku jadi kerain neraka juga nggak apa-apa.
percuma aku. Nah, omongannya jadi semakin nggak karu-karuan, saudara. Nah, oleh karena itu saya ingin di poin ini kita tahu bahwa ucapan itu ternyata mempengaruhi alam semesta. Makanya Bapak Yahweh menyuruh Abraham untuk keluar dari tenda untuk melihat ke alam semesta. Coba kamu hitung bintang-bintang itu. Kalau kamu bisa menghitung. Dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Sing di mana ya tadi? Sudah dihitung atau belum? Bingung, saudara. Dan di tengah-tengah kebingungan itu Bapak Yahweh berkata, jikalau engkau tidak bisa menghitung bintang-bintang itu, begitu pula keturunanmu tidak akan bisa dihitung karena seperti bintang-bintang di langit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita melihat ada roh yang membuat ucapan kita itu tidak terbatas. Jadi Tuhan berkata, ngomong, berbicaralah semaunya. Yang penting kamu mau mengucapkan kata-kata yang berguna. Maka hal yang berguna itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi pola Ibrani di sini adalah matahari dan bulan itu tunduk atau dom di bawah suara manusia yang diurapi Elohim. Makanya vibrasi kita harus dijaga, ucapkan dengan berani hal-hal yang besar, jangan melihat kenyataan. Di situ ada orang yang sedang menyusun balok-balok kayu tentang strategi, misi dan sebagainya. Itu harusnya kita susun, saudara. Jangan amburadul, tapi kita tata dengan baik, baru kita ngomong. Saya pingin seperti ini. Kalau sudah kita menetapkan, kita tinggal bicara. Biasanya ketika orang sudah ngomong, seolah-olah 1 hari kok nggak terjadi apa-apa, 2 hari kok nggak terjadi apa-apa. Lalu kitanya memvonis diri, saudara. Wah, berarti ucapan saya sia-sia. No, tidak sia-sia, saudara. Ucapan kita itu pasti terjadi. Cuman masalahnya seperti ibarat kayak saudara nanam tomat. Hari ini nanam, hasilnya kapan? Saya nggak tahu karena saya bukan petani. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira hasilnya kapan? 3 bulan. Tanam hari ini 3 bulan jadi tomat. Tapi beda lagi kalau saudara nanam biji duren, saudara. Taruh biji duren, ditunggu 3 bulan. Saudara akan memvonis Tuhan itu jahat. Biji duren saya tanam kok enggak keluar. Kalau durian kira-kira dari biji sampai jadi pohon, sampai berbuah berapa tahun? Bisa 10 tahun. Ya. Lah biasanya orang itu baru sekitar 3-4 bulan, padahal yang ditanam itu adalah hal yang besar. Itu kacau, saudara. Itu membuat kita merusak alam roh kita sendiri. Jadi kita atau saudara harus mengambil ketetapan. Saya punya visi dan impian seperti apa? Kalau visi dan impian saudara sudah ditetapkan, sudah tetapkan saja. Tidak usah nanti mikir, pakai logika lagi, jangan. Makanya saya kan ajak saudara praktek seperti sekarang. Visi dan misi saya tidak berubah. Bahwa kehilat yang kita bangun akan menjadi kehilat terbesar dan terindah di dunia. Saudara tidak percaya juga, emang gue pikirin. Yang beriman kan saya. Saudara cuma hanya nonton saja, tapi sayalah yang beriman dan tidak boleh itu digugurkan.
Mau kondisi saya seperti apa, masa bodoh. Pokoknya saya percaya bahwa apa yang diucapkan seseorang itu sama dengan mencipta. Saudara yakin ucapan saudara mencipta? Nah, kalau begitu, saudara harus hati-hati dalam berbicara. Karena kalau kita salah berbicara, wah bisa-bisa runyam semua, saudara. Bukannya hasil yang kita dapatkan dengan baik, tetapi malah kita tidak mendapat apa-apa. 3. Dalam pola dunia tentang yaitu Ibrani, flat earth cosmic, kosmologi Ibrani kuno, langit itu samayim dipandang sebagai kubah atau rakia yang menutupi bumi datar, ya, matahari dan bulan bergerak di bawah kubah di orbit luar angkasa, air di atas dan di bawah dipisahkan oleh cakrawala. Itu ada di dalam kitab Beresit 1 ayat 6 sampai 8. Jadi buminya seperti ini, saudara. Itu ada dom, ada kubah. Nah, di dalam kubah itu ada matahari dan bulan. Matahari dan bulannya itu berputar. Bukan sebaliknya, saudara. Kalau teori bumi bulat mengatakan bumi dan matahari itu punya jarak 150 km. Dulu saya percaya, saudara. Tapi sejak saya mempelajari pola Ibrani, tidak bisa percaya lagi bahwa benda-benda langit itu ada di dalam kubah itu sendiri, ya. Dan di atas kubah itu ada air, saudara. Air itu pernah ditembak oleh NASA, tetapi tidak bisa tembus. Dengan cara apapun tidak bisa tembus. Airnya itu, makanya kan di dalam kitab suci dikatakan Bapak Yahweh itu memisahkan air yang di atas, air yang di bawah. Lah air yang di atas itu di mana? Di atasnya dom, di atasnya kubah tadi, saudara. Ya, rakia itu cakrawala, ya. Kubah itu di atasnya air. Nah, di atasnya air itu tempat kediaman Bapak Yahweh. Saya tidak akan menerangkan ini karena saya pernah menerangkan ini, ya, kira-kira 9 tahun yang lalu. Judulnya Bumi Datar atau Bulat. Sayang sekali, saudara, saya punya video di YouTube. Kalau nggak salah lamanya sekitar 6 sampai 7 jam beserta dengan bukti-buktinya, tetapi sudah di take down sama YouTube. Nggak tahu maksudnya gimana, tapi di take down, ya, dilorot keluar, dan saya mendapatkan intimidasi dari YouTube. Termasuk karena saya berbicara tentang Illuminati dan sebagainya. Dia bilang kalau kamu terus melanggar komunitas kami, terpaksa channelmu saya hapus. Wah, ngeri sekali kalau channel dihapus. Tapi sempat dihilangkan selama 3 bulan. Jadi kalau saudara ketik Lukas Sutrisno nggak akan ketemu, saudara. 3 bulan channel saya hilang dari peredaran. Makanya sekarang ada 2 channel, Kehilat Aleftau dan Lukas Sutrisno, ya. Tapi setelah 3 bulan dipulihkan kembali. Saya tidak akan menerangkan, saudara bisa tonton sendiri Bumi Datar dan Bulat. Ini yang masih ada di YouTube, saudara. Kemudian judulnya yaitu Cakrawala. Ini juga 9 tahun yang lalu saya sampaikan. Tidak ada manusia satupun yang bisa menembus atmosfer tingkat 1 kecuali seizin Tuhan. Nah, itu sudah saya bagi-bagi
Saudara bisa lihat, bisa searching, bisa mempelajari lagi, sehingga saudara kalau ditanya orang akan mantap, saudara. Jadi sekali lagi, bumi itu bukan bulat, saudara ya. Nah, juga di dalam kitab suci ada dikatakan malaikat yang berdiri di keempat penjuru angin. Nah, kalau buminya bulat, penjuru anginnya di mana, saudara? Kan nggak ada. Ya, buminya bulat itu nggak mikir, saudara. Tapi kalau buminya datar, itu ada 4 penjurunya. Mungkin saudara akan berkata, wah, Pak Lukas kok kaya wong Islam, apa bumi datar? Saya katakan bukan kayak Islam, mereka yang tiru kita, ngerti? Kita kan lebih dulu, saudara. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk susunan bumi yang sebenarnya. Ya, itu sudah saya kasih ayat-ayatnya, Beresit 1 ayat 2 dan sebagainya itu. Waters above the firmament, ya, atau air di atas cakrawala. Nah, di atasnya itu God atau Bapa Yahweh yang disebut tinggal di Samayim. Seluruh mata air di dasar samudera raya terbelah, dan jendela-jendela langit terbuka, dan hujan turun ke atas bumi 40 hari dan 40 malam. Itu di kitab Sefer Hayaser pasal 6 ayat 14. Sangat jelas sekali, situ ada jendela-jendela langit, saudara. Nanti kalau ingin lebih detail lagi, saudara bisa lihat langsung ke materinya, saudara. Itu akan lebih jelas, ya. Kemudian Divrei Hayamim, ya, 16 ayat 30 dan Tehilim 19 ayat 1, itu ada tiang-tiang bumi, sehingga bumi itu tidak bergerak, saudara. Nah, ini 4 malaikat berdiri di 4 sudut bumi. Ya, itu ada 4. Kita sudah belajar tentang malaikat, itu akan mereka tinggal di 4 sudut bumi. Ya, sekali lagi saya juga tidak menerangkan hal ini, saudara bisa lihat. Saya hanya ingin menekankan bahwa Yosua itu menghentikan bulan dan matahari, itu menandakan buminya itu diam. Bukan buminya yang berputar. Kalau buminya yang berputar, pasti Yosua akan bilang, bumi berhenti. Kan tidak begitu, saudara. Yang dihentikan kan bulan dan matahari. Nah, di dalam kitab Henok juga sudah ditulis hal yang sama. Saya bacakan kepada saudara. Aku melihat harta karun, segala angin, aku melihat bagaimana ia memberikan mereka kepada seluruh ciptaan. Dan dasar yang kokoh, perhatikan, dasar yang kokoh dari bumi. Dan aku melihat batu penjuru bumi, aku melihat keempat angin yang melahirkan bumi dan kubah sorga. Aku melihat sorga dan berdiam di antara sorga dan bumi. Mereka adalah pilar. Kan kita dengar kata pilar, ya. Sorga, aku melihat angin sorga berputar dan membawa orbit matahari dan semua bintang pada urutannya. Aku melihat angin di atas bumi membawa awan. Aku melihat para malaikat. Aku melihat di ujung bumi kubah surga di atas. Jadi buminya ada
kubahnya, saudara. Sekarang pertanyaannya adalah, sampai di sini saudara masih memahami atau tidak? Oke, lanjut. Nah, sekali lagi bentuknya seperti ini. Ya, Amos 9 ayat 6. Dialah yang telah yang membangun tingkat-tingkatnya di langit, dan dia telah mendasarkan cakrawala di atas bumi. Jadi buminya itu ada cakrawala, ya, ada dom. Kemudian 2 Korintus 12. Aku tahu satu orang di dalam Hamasiah 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Orang itulah yang direngut sampai ke langit yang ketiga. Tadi saya sudah menyampaikan ada bentuk 3 lapisan, ya, baik bumi di bawah, kemudian bumi di tengah, dan langit atau surga atau samayim. Nah, jadi dalam kerangka Ibrani kuno, ucapan Yosua sangat masuk akal secara simbolik dan visual, karena matahari dan bulan adalah pelayan waktu di bawah kubah ciptaan, dan Yosua sebagai wakil di bumi, dengan otoritas Elohim ia menghentikannya. Ini ceritanya Yosua sedang berperang melawan orang Amori, saudara. Tapi waktu semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin terus waktu berjalan, sehingga Tuhan mengatakan kepada bulan, mengatakan kepada Yosua, mengatakan kepada bulan dan matahari supaya dia berdiam, baik di lembah Ayalon dan di lembah Gibeon. Dan ternyata benda-benda langit itu taat, saudara. Nah, sekarang kita pikir, benda-benda langit kok bisa taat kepada manusia, ya? Karena Yosua itu di bawah urapan luar biasa, sampai benda langit pun bisa takluk kepada dia. Sekarang coba saudara bayangkan, kalau di dalam diri kita ada urapan Roh Kudus, kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam hidup saudara? Bisa enggak kita ucapkan hal-hal yang besar? Bisa, saudara. Dan mereka akan tunduk kepada kita. Ya, yang penting di situ. Kemudian kita lanjut. Nah, di dalam pola Ibrani kuno, bumi tidak digambarkan berputar, tetapi tetap teguh. Coba kita baca Tehillim 104 ayat 5, itu yang berwarna kuning. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, ya. 1, 2, 3. Nah, buminya tidak tergoncang, saudara. Bagaimana bumi berputar? Wong bumi tidak bergoncang, kata kitab suci. Lalu pertanyaannya, kita mau percaya siapa? Percaya Pitagoras, percaya Plato, atau hanya percaya kepada kitab suci? Kalau saya percaya kitab suci, saudara, tidak peduli Plato itu pinternya seperti apa, ya. Kitab suci itu sudah baku, tidak bisa tidak, ya. Nah, saudara bisa lihat susunan-susunannya. Seol itu di bawah, yaitu yang ini itu air-air ini adalah lautan, ya, ocean. Kemudian itu firmament of the sky, itu yang melengkung itu, saudara. Dan domnya itu yang melengkung begini, tapi yang jauh itu firmament. Nah, bulan dan matahari itu ada di dalam kubah, termasuk bintang-bintang, saudara. Makanya dulu saya pernah putarkan, ada
astronot Apollo 11 yang disuruh sumpah di atas kitab suci. Coba kamu sumpah di atas kitab suci, mengatakan bahwa aku mendarat di bulan. Tidak berani, saudara. Mereka lari semua, bahkan ada yang ditonjok. Ini kan membuktikan bahwa kita itu sedang dibohongi oleh dunia. Katanya pinter, katanya doktor, tapi bohong. Ya. Jadi jangan percaya akan hal-hal seperti itu. Kita ikuti pola Ibrani, pasti benar, saudara. Amin. Ya. Nah, pola profetik. Waktu tunduk di bawah dafar atau firman dalam Ibrani semes sering dipakai sebagai simbol zaman. Ini belum saya convert ya, jadi masih pakai tulisan biasa. Zaman atau waktu. Yosua yang namanya berarti Yehosua, itu artinya Yahweh menyelamatkan, melambangkan otoritas Mesias. Saudara, saya mau tanya, kalau kita dengar kata zaman itu di mana, saudara? Ada yang ingat? Waktu perjamuan kudus. Betul enggak, saudara? Perjamuan kudus itu kata sesering itu ditulis zaman. Bukan sesering tiap jam, tiap bulan, tiap minggu, bukan itu, ya. Tetapi zaman di zaman Paskah. Disitulah perjamuan Seder Pesah. Namanya saja Seder Pesah. Lah kalau namanya diganti perjamuan kudus ya bisa saja tiap hari setiap waktu. Tapi kan nggak benar, sesuai format aslinya adalah Seder Pesah, ya. Kita lanjut, saudara. Yosua berbicara dan alam tunduk. Waktu berhenti. Kemenangan umat Elohim. Ini adalah bayangan profetik dari Mesias yang akan datang, yang memiliki kuasa atas waktu dan alam. Saya ambil di dalam Markus 4 ayat 39. Bagaimana Yesua meneduhkan badai. Dengan demikian berhentinya matahari dan bulan itu adalah penundaan waktu, penghukuman dan percepat kemenangan. Ini tentang peristiwanya Yosua, ya. Nah, di sini kita tahu, saudara, bahwa Yesua itu juga punya otoritas atas alam. Ketika dia naik perahu bersama murid-muridnya, dan perahu itu hampir tenggelam karena angin sakal. Bahkan Yesua enak-enak tidur di buritan sebuah tilam. Saudara bayangkan coba, ada gejolak yang sedemikian rupa kok malah tidur. Tapi saya katakan, itulah orang yang diurapi, saudara. Kalau saudara diurapi oleh Tuhan, sekalipun saudara di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah masalah, saudara akan tidur dengan tenang. Dan di situ Yesua ngajari. Ketika murid-muridnya ketakutan, murid-muridnya berusaha untuk membangunkan Yesua. Yesua bangun, kita mati nanti lama-lama. Yesua bangun. Pada waktu bangun dia berdiri di atas kapal itu. Dia bilang, diam, tenanglah. Berdiam diri di kaki Tuhan dulu, masalah itu akan tenang. Amin, saudara. Ya. Tapi kadang-kala kita tidak bisa diam. Begitu ada gejolak, wah, podo wae. Dunianya gejolak, hati kita juga gejolak. Ya sudah, mau kapan jadinya? Sama-sama bergejolak.
Tapi kalau Yesua tidak. Yesua mengajarkan diam, tenanglah. Artinya kita harus berdiam diri di bawah kaki Tuhan dulu, maka masalah menjadi tenang. Tidak bisa kita menggunakan kekuatan kita, kemampuan kita, percuma saudara, nggak akan bisa. Makanya saya sering mengatakan, kalau saudara menghadapi masalah yang tidak bisa dilogikakan, jangan pakai logika. Logika saudara nggak akan kepake saudara. Tapi pakailah iman, membayangkan hal-hal yang positif dan meyakini hal itu pasti terjadi dan itu betul-betul terjadi. Nah saudara, ini analisis linguistik Ibrani ya. Nanti saudara, ini kalau saya terangkan lama juga ya. Nanti saudara lihat sendiri saja ya. Kemudian satu lagi, nanti bisa dihentikan, bisa dilihat kiri kanan gitu ya. Nah ini kesimpulan pola Ibrani ya. Semesdum itu matahari diam ya. Ketundukan sistem waktu kepada otoritas rohani. Kemudian Yareah amat, bulan berhenti, siklus alam tunduk kepada tujuan Elohim dan seterusnya saudara. Nanti diamati sendiri ya. Saya percaya saudara pasti bisa membaca tabel ini. Berasal dari Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Nah terkait dengan pandangan bumi datar, Ibrani kuno dalam kosmologi Ibrani kuno, bumi memang dipandang seperti sebuah hamparan atau ragia di bawah kubah langit, di mana matahari dan bulan bergerak melintasi cakrawala. Sekali lagi saya menggunakan pola Ibrani saudara, agar saudara bisa mengerti bahwa inilah pola yang disodorkan oleh kitab suci kita, berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Plato, Aristoteles dan sebagainya. Nah, ini ada gambaran tentang Yosua yang menghentikan matahari. Itu fakta kitab suci. Jadi fakta kitab suci itu betul-betul orang ini atau Yosua itu betul-betul pernah menghentikan matahari. Makanya kalau kita mau belajar tentang hitungan waktu, itu ada satu hari yang berhenti saudara. Ada satu hari yang berhenti. Matahari berhenti. Sefirah Tiferet atau kemuliaan matahari melambangkan kemuliaan Yahweh. Pusat keseimbangan cahaya dan kasih. Kata berhenti itu menggambarkan penundaan penghakiman supaya umat Elohim sempat menyelesaikan peperangan. Artinya begini saudara, secara rohaninya, kalau saudara itu sedang dalam kancah pergumulan, apakah pergumulan keluarga, apakah pergumulan studi, apakah pergumulan materi, biarkan saja. Yang penting saudara tinggal ngomong sama masalah-masalah itu, kamu berhenti. Kalau matahari dan bulan saja bisa tunduk kepada Yosua, berarti pergumulan saudara pun bisa dihentikan oleh kita. Amin saudara. Jangan kita takut. Yakini saja bahwa apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Tuhan.
Kalau kita sudah selalu mengatakan, mana mungkin, mana bisa, ya sudah, itulah yang kau terima. Tapi kalau kita meyakini bahwa apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi, pasti terjadi. Kalau ditanya, caranya piye? Ya masa butuh, aku nggak mau tahu caranya. Itu bukan urusan saya. Ngerti saudara? Kebanyakan orang kalau berani mengatakan, saya percaya pasti begini-begini. Tapi mikir di otak, kira-kira sing ngekek duit aku sopo? Kira-kira yang ngasih uang saya itu siapa? Enggak jalan saudara. Enggak jalan. Karena sudah menggunakan logika. Tapi gunakan imajinasimu. Apa yang menjadi visi dan impian. Perkara Tuhan mau memakai si A, si B, si C, itu bukan urusan saya. Itu urusannya Tuhan. Amin. Saudara yang kontrak rumah, berani tidak saudara berani mengatakan saya punya rumah yang besar? Berani, ngapain tidak berani saudara? Ya. Jangan kita melihat fakta. Kalau lihat fakta kecewa kita. Kita akan berkata, loh faktanya kayak gini kok. Apalagi orang-orang zaman dulu kan sering mengatakan, ngomong itu jangan muluk-muluk. Ya karena dia ngomong muluk-muluk gak punya iman. Kalau kita ngomongnya itu harus tinggi dan ditopang oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Dan apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Tanpa harus ada keraguan loh saudara. Wah, tapi kenyataannya kok seperti ini, nggak usah bicara kenyataannya. Percaya saja, Tuhan itu menuntut kepercayaan kita. Ya, bulan berhenti, Sefirah Malhut atau kerajaan. Bulan adalah lambang otoritas yang memantulkan terang, seperti manusia yang memantulkan kemuliaan Elohim. Saat bulan berhenti, itu berarti pemerintahan manusia atau Yosua selaras sepenuhnya dengan keadaan surga. Karena Yosua menghentikan itu bukan cuma matahari saja, tetapi juga bulan. Saya nggak tahu kalau bulan tidak dihentikan, maka matahari dan bulan bisa jejeran saudara. Tapi kan itu tidak. Dia hentikan sama Yosua, saudara. Membuktikan otoritas yang sangat besar yang Tuhan berikan. Makna profetisnya apa? Yosua berbicara di hadapan umat, bukan dalam doa, diam. Ia menyuarakan otoritas profetik. Ya, coba saya mau ngasih tahu kepada saudara, kalau saudara sedang ada di dalam keributan, masalah, coba saudara ngomong jangan di dalam hati saudara, tapi harus disuarakan supaya telinga kita sendiri dengar, dan itu membuktikan alam semesta juga mendengar suara kita. Itu gambaran Yesua yang berbicara dengan kuasa atas alam di dalam Markus pasal 4 ayat 39. Berbicara kepada badai hidupmu, diam, tenanglah. Disuruh diam saudara. Jadi kalau diamnya kita, itu berarti kita tunduk total kepada Tuhan. Meyakini betul. Baru mulut kita mengatakan, diam, tenanglah kepada masalah kita. Maka masalah kita akan menjadi diam betul dan tenang. Itu yang penting saudara. Mari kita belajar, kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya masih dikuasai oleh beban dan masalah hidup ini? Apakah studi saya mengalami kemacetan? Saudara tinggal ngomong, bayangkan saja saudara masih di wisuda. Sayangnya dulu saya masih sekolah kok nggak ngerti ilmu ini saudara. Ya namanya juga belum bertobat ya.
Coba saya bertobat, saya ngerti ilmu ini, saya bisa mendapatkan begitu banyak fasilitas yang Tuhan berikan. Ya. Matahari berhenti sampai musuh dikalahkan. Dalam bahasa rohani, terang kebenaran tidak bergerak mundur sampai kegelapan dikalahkan. Lah kalau kita sudah masuk pergumulan, jangan ada pemikiran aku mundur. Sama seperti Yakub yang bergumul di tepi sungai Yabok. Sampai-sampai orang itu bisa dikalahkannya. Artinya Yakub mengatakan, aku tidak akan mundur sampai engkau memberkati aku. Dan betul, akhirnya diberkatilah Yakub. Namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu Israel. Begitu juga kita, saudara. Kalau kita sedang dalam pergumulan, ya istilahnya dablek-dablekan gitu loh. Saya mau tetap nekat jalan terus. Apapun yang terjadi pasti berhasil. Ya. Kekuatan iman kita yang tegar itu yang menggerakkan alam semesta, saudara. Tapi kalau kita pelenyek-pelenyek, wah, leda-lede kalau orang Magelang bilang, ya bagaimana salah-salahan begitu. Ya, kita harus menetapkannya. Tidak ada hari seperti itu lagi. Yosua 10 ayat 14. Ini menunjuk ke zaman akhir. Ketika Hamasyah datang dan terang tidak lagi berpindah. Bandingkan Gilyana 31 ayat 23. Anak domba adalah terang kota itu. Jadi saya mengatakan, sekalipun berita-berita dunia itu menakutkan, saudara, jangan sekali-kali kita terpengaruh, tapi kita yakini bahwa kita ini adalah duta-duta besar kerajaan Syamayim. Sekalipun gejolak model apapun, percayalah kita akan selalu dilindungi dalam perlindungan yang kuat. Saya berdoa untuk jemaat semua, baik yang di sini maupun yang ikut streaming, agar supaya Bapak Ibu semua saudara diberkati luar biasa, sehingga apa yang menjadi misi dan visimu semuanya terwujud. Jangan pernah ada yang meragukan akan kasih Tuhan. Itu sebetulnya diri kita sendiri ngukurnya, saudara. Kalau ngukur mujizat pakai diri kita sendiri, jawabannya satu, mustahil dan tak mungkin. Tapi kalau kita ngukur mujizat itu dari tangannya Bapa Yahweh, pasti terjadi. Tapi kerap kali, saudara, banyak orang yang mengukur mujizat-mujizat besar itu bukan dari kekuatannya Bapa Yahweh, tapi dari kemampuan diri kita. Maka yang terjadi, mana bisa, tak mungkin, mustahil, emangnya saya orang kaya, emangnya saya orang yang berhasil. Akan seperti itu terus, saudara. Tetapi hari ini setiap masalah kita serahkan kepada Tuhan dan katakan, Bapa Yahweh, Engkau yang akan menyelesaikan masalah ini dan Engkau pasti menyelesaikannya. Tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Nah, ini juga ada bukti bahwa bumi itu adalah flat earth, ya. Dari Robert Hirari, Yeshiva of Flatbush, ya, itu di situ dikatakan the world is flat, dunia ini datar, ya, tidak, bukan bulat, saudara. Nah, ini juga ada, ya, the world is flat. Jadi sekali lagi, teori bumi datar itu bukan kita mencontoh Islam,
tapi Islamlah yang mencontoh kita. Karena kita lebih dahulu. Saudara. Islam kan baru ada 600 tahun. Ya, dia mencontoh kita. Tapi hari ini saya memberitahu, jangan kita bimbang dan ragu. Percayakan segala sesuatu ke dalam tangannya. Percayakan mujizat-mujizat kepada Tuhan. Karena apa? Segejolak seperti apapun, Tuhan sanggup menenangkannya sesuai dengan misi dan visi impian kita. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Bapak Yahweh buat kemurahan dan kasih-Mu. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan dafar-Mu yang membuktikan bahwa bumi itu adalah statis, tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah matahari dan bulan. Sesuai dengan Yosua yang menghentikan keduanya. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam dasar hati kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada pengumuman? Oke. Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Usia 13-30 tahun, aktif dalam ibadah dan memiliki hati untuk melayani, bersedia belajar dan bekerja sama dalam tim, mampu menjaga komitmen dan kedisiplinan waktu, memiliki pengalaman atau minat di bidang multimedia dan sound menjadi nilai tambah, dan bersedia mengikuti pelatihan dasar dari divisi multimedia. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada hari Sabtu 8 November 2025. Mari gunakan talenta yang Bapak Yahweh berikan untuk kemuliaan-Nya. Mengundang kaum wanita untuk hadir dalam ibadah kaum wanita pada hari Jumat 7 November 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Telah tersedia kalender 2026. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asyar yang bertugas, dan untuk jemaat live streaming bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau update news selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya. Ada pengumuman tambahan. Baruk Dayan Hemet telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh, yaitu Bapak Agus Budianto atau Gogija, dalam usia 84 tahun, meninggal pada hari Selasa 4 November 2025 jam kira-kira hampir setengah 11. Ibadah pemberangkatan besok ya 6 November jam 9 di Dharma, saudara. Akan dimakamkan di TPU Giriloyo jam 9.30. Kalau saudara pas waktunya ada, bisa hadir ya, karena dia jemaat termasuk yang cukup setia, saudara. Dia mulai tidak bisa ibadah itu sejak mulai sakit-sakitan. Baik saudara, tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya.
Sebentar lagi umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka ya Tuhan, sampai di rumah dengan selamat. Dan Engkau akan memberkati mereka dengan berkat Elohim yang luar biasa. Berilah hikmat akal budi untuk anak-anak yang masih sekolah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehi rasa. Yisa Yahweh panau eleka weyasem lecha shalom. Amen. Ken yehi rasa. Baruk atapair ufaruk atapesareh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faemteka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk atabowoika ufaruk atapeseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah akodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.